Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Balik lagi bareng saya Rizky Abadi. Pada video kali ini saya mau ajak kalian untuk silaturahim ke rumah mungil. Tapi rumah ini kayaknya kesukaan kalian karena rumahnya modelnya industrial. Seperti apa? Simak dulu videonya ya. Pernah berantem nggak ketika bangun rumah ini? Sering ya. Assalamualaikum Mas Benny. Waalaikumsalam Mas Rizky. Masuk Mas. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Silakan masuk Mas. Tapi sebelum masuk. Oh boleh. Ayo boleh Mas. Rumah. Boleh Mas, silakan Mas. Nah jadi kita sekarang sudah ada di depan rumah modern industrial yang kekinian. Kita udah bareng dengan Mas Benny. Kita tanya langsung aja kayak gimana konsep rumahnya nih. Gimana Mas kalau dari depan nih? Jadi ini fasadnya ini pakai atap pelana Mas. Dia itu kita pakai konsep modern industrial karena saya tuh pengen rumah itu yang tahan lama ya. Konsepnya tahan lama, terus kekinian ya kan. Terus lebih nyaman lah ya. Oke. Lebih simpel dan nyaman. Mudah, gitu ya. Tapi sebenarnya saya ingin memperkuat di kesan industrialnya Mas. Oh, kenapa Gitu. pilih desain industrial? Gini ya, beberapa tahun terakhir ini kan industri lagi hype ya. Kita coba menerapkan si kesan industrialnya itu di rumah ini. Bisa dilihat ya, fasadnya udah modern banget dengan banyak bukaan di bagian depan nih. Dibikin zigzag nih jendela. Kenapa Mas? Jadi gini, kita tuh nggak pengen yang kesannya seperti itu banget gitu ya. Seperti itu tuh aja. Jadi kita pengen dibikin zigzag itu ada apa namanya, flow. Nggak monoton lah, lebih dinamis dilihatnya gitu Mas. Nah kalau dari depan ini selain ada jendela yang ikonik, dia juga pakai roster. Itu dicat apa memang warnanya seperti itu? Ini asli Mas, warna terakota. Jadi ini warna terakota ya kan. Terus ini kita pernis aja. Pernisnya juga matte ya, jadi nggak terlalu glossy. Sama susunannya dia dibikin timbul ya? Benar, susunannya dibikin timbul. Jadi supaya apa? Lebih dinamis tadi lah. Iya. Nggak monoton. Iya, ini lebih berdimensi kalau susunannya begini ya. Tapi konsekuensinya harus di-maintain nih, ininya harus dibersihin. Betul. Karena Jadi dia agak menampung ini ya, menampung debu di sini. Debu. Paling kita siram aja sih Mas, biasanya gitu. Gampang ya. Tapi Atau, ini bahannya yang konkrit atau tanah ya? Ini tanah terakota, iya. Oke, jadi bukan warna cat ya, memang warna bahan. Warna bahan dasar udah seperti ini. Kita tinggal pernis aja. Sebagian dari pagar rumah ini juga menggunakan expanded metal yang lagi tren di kalangan rumah modern industrial. Bagian depan udah, sekarang kita lihat yuk bagian dalam rumahnya. Mari Mas, masuk Mas. Oke, Silakan. untuk luasan lahannya ini berapa Mas? Ini luas lahannya 5 kali 12. Luasnya itu 60 meter persegi ya. Oh, ini lebar 5 ya? Oh, lebarnya 5, Saya terus kira tadi panjangnya 6. 12. Wah, berarti bisa menipu ya. Mungkin karena tinggi-tinggi lah Tingginya bisa, ya, jadi tingginya berasanya demikian. luas. Terus konon sih pesan horizontalnya itu bisa membuat terlihat luas ya Mas. Iya. Jadi kita terapkan di sini juga. Iya. Terus ini juga di area carport, ada carport untuk satu mobil, udah gitu dia levelnya beda dengan jalan ya. Jadi ini lebih tinggi dari jalan, sekitar ada 60-70 cm ya. Sekitar 60-70 cm dari jalan. Sampai carport ini. Terus di bagian dalam rumah juga lebih tinggi lagi. Berarti mungkin 1 meter kali dari jalan ini. Dari jalan sekitar 1 meter naik ke atas. Jadi kalau kalian bikin rumah, apalagi kalian bikin dari tanah, pastiin rumahnya lebih tinggi daripada jalanan. Karena itu untuk jaga-jaga kalau ke depan nanti terjadi sesuatu air melimpah atau banjir. Aman. Yes. Ini kusen-kusennya berwarna gelap Mas ya? Masih senada? Masih senada Mas. Ini kita pakai kusen warna hitam ya kan, dengan jendela zigzag supaya ada konsistensi dari fasad depan ke jendela ini depan ya. Oke. Kita juga pakai apa?
apa pintu ini solid, kayu solid Kayu kamper, solid, iya. tapi maaf nih belum di pernis, Gimana? belum di pelitur, jadi begini tampilannya. Oke, kirain tadi pintunya dibikin gara-gara rumah industrial unfinished ceritanya. Ya, unfinished yang sesungguhnya nih. Bener-bener unfinished. Bener-bener unfinished. Yes. Sama di area sini di balik carport, di balik roster ada area teras ya untuk santai-santai, nerima tamu atau kunjungan Pak RT misalnya. Iya, betul Mas. Kita bisa Yes. duduk-duduk di sini ya kan. Tapi ini masih belum dimanfaatkan. Ini belum dimanfaatkan Mas, ini masih dalam konsep lah. Oke, sambil jalan ya. Sambil jalan. Jadi ngisi rumah tuh nggak usah langsung sekaligus sambil berproses nanti banyak referensi. Misalnya bulan Januari kita pengen A, ternyata di bulan Februari kita nemu B. Betul, lebih Mas. bagus. Yang penting bertahap dan sesuai budget, tidak memaksakan. Tidak memaksakan, oh kita harus begini enggak. Itu kita pelan-pelan aja. Sampai akhirnya sesuai planning lah. Silakan masuk Mas. Siap. Ini living room kita nih Mas. Oke. Jadi ya tanahnya tadi kan terbatas, tapi kita membuat tamu yang masuk itu supaya sejaman mungkin lah. Bisa duduk di sini, saya terima tamu di sini. Oke. Gitu Mas. Ya, ini masih konsisten ya Masih konsisten. dengan warna-warna hitam. Dengan warna hitam, warna monokrom. Ya. Terus ini juga kursinya sesuai hitam juga. Betul, Mas. Kenapa pilih warna-warna gelap? Kalau warna gelap itu menurut saya apa ya? Dia awet ya. Terus kita kan masuk ke rumah ini mau istirahat ya. Supaya mata itu tuh tidak terlalu silau dan mencolok sih, menurut saya sih gitu sih. Itu pertimbangan pemilik ya. Kalau kalian iya, gimana nih? Mungkin beberapa orang kan beda ya. Tapi saya lebih pilih monokrom karena setelah hiruk pikuk di luar saya pulang, ya kan pengen yang agak adem gitu di mata. Saya pilih warna monokrom. Terus ini nanti bakal begini atau pakai sofa nih? Sebenarnya begitu Mas. Ini kayaknya nextnya nih bakal pindah ke teras depan. Nah di sini kasih sofa. Oke. Keren. Nah ini apa nih Mas? Ini punya Dede. Jadi maafkan ya Mas, ini unfinished juga nih. Unfinished nih. Oke. Ini lantainya juga pakai 60 ya Mas? Ini lantainya Granite 60. ya? Oh iya, homogeneous style 60-60. 60 senada juga. Terus nih kenapa dinding sebelah sini unfinished Mas? Dinding sebelah sini unfinished. Kita pengen tampilan industrialnya itu dari depan masuk ke dalam ya kan. Masih tetap konsisten industrialnya sih. Terus sebelah sini kita cat karena supaya lebih terang ya. Kalau misalkan dia gelap semua kan nggak bagus juga sih. Atau ada cerita di balik kenapa dicat? Ini saya ceritain gini ya. Jadi gini, ya sebenarnya ini tadinya pengen di semen look juga gini, unfinished juga. Cuman karena apa ya? Kebetulan tukangnya waktu itu harus istirahat, jadi dan beda tukang. Akhirnya kita cat aja lah, nggak apa-apa. Juga menambah ini sih lebih terang nantinya. Iya, hikmahnya itu. Iya, hikmahnya. Betul. Oke, masuk lebih dalam. Dia pakai downlight di area living room. Tapi di area sininya ini area apa lagi Mas? Ini kita sebut apa ya? Ini living roomnya kali ya sebenarnya ya, yang sebenarnya ini. ya. Nah, itu setelah saya pulang kerja, ya kan, biasanya saya duduk di sini nih. Oke. Lihat ruang tamu berarti. ruang tamu, ini ruang tamu, ini living roomnya. Siap. Tapi ini hanya duduk-duduk santai-santai sebentar lah gitu. Ini kalau di plafonnya pakai downlight, di sini pakai lampu tembak. Pakai lampu tembak. Ini saya bagi 3 lampu tembaknya terpisah ya, bukan yang track rail ya. Ini buat dinding sebelah sini, terus area tangga sama area TV sih. Supaya nanti misalkan malam Masnya bisa lihat ini jadi lebih apa ya? Lebih sahdu lah. Lebih dramatis kan maksudnya. Lebih dramatis juga. Kita lihat sedramatis apa ini? Salah. Oke. Ini udah kayak ini ya. Galeri lukisan. Ini bikin sendiri apa Mas? Enggak, ini beli jadi. Pentingnya lampu sorot seperti ini supaya lebih apa ya? Menonjolkan apa yang ingin ditampilkan. Misalnya kalian punya sesuatu yang ingin dipajang, kasih lampu tembak atau lampu sorot seperti ini supaya lebih eye catchy dan dia tampil stand out gitu. Betul. Di sebelah sininya lihat sini. Nah, ini tadi yang dimaksudnya ya.
Ada ruang TV, jadi satu di situ. Jadi satu. Ini 5 meter dibagi 2 berarti Mas ya? Ini 5 meter bagi 2. Ini kamar. Di kamar di lantai 1. Karena ini terlalu lapang nih, emang dikondisikan buat apa? Area TV ya. Oke. Terus anak-anak juga nontonnya nggak terlalu deket ya? Iya betul. Betul. Nanti ada lagi di atas Mas. Oh ada lagi ruang keluarga kayaknya? Ruang keluarga. Asik. Nanti kita lihat seperti apa ruang keluarganya. Ini tangganya modelnya begini Mas ya? Tangganya ini ada cerita unik juga nih. Gimana, dari tangga ini. Jadi kita sudah menyisakan lahan tangga ini beberapa tahun yang lalu ya. Sebelum rumah ini. Sebelum rumah ini jadi, karena saya pengen punya tangga nih bentuknya begini. Oke. Ya kan? Jadi dulu ini ruang kosong. Setelah ada rezeki, alhamdulillah bisa tercapai tuh. Pembuatan tangga ini. Asik. Gitu. Tapi modelnya sih waktu itu nggak terlalu di konsep bagaimana gitu. Nah model ini keluar tuh karena ngikutin tren aja. Oh iya sekarang model-model vertikal gini. Tapi kesan tingginya dapat ya? Dapat ya. Vertikal ya. Vertikalnya iya. Begitu warnanya juga masih hitam. Ini besi holo ya? Besi holo. Oke. Jadi kesan tingginya dapat ya. Ya. Oh ini handle ini pakai apa? Kayu solid kamper ya. Oh ini juga pakai kamper ya. Pakai kamper. Kenapa pakai pilih paduannya dengan kayu solid Mas? Itu kayak handle. Gini, kalau kayu ini nih saya pilih karena saya pengen tuh warnanya agak coklat tua begini nih. Kayaknya kalau misalkan aluminium nggak dapat warna kayak gini ya. Iya, nggak akan kayak coraknya nggak kayak seratnya nggak juga. gini, seratnya nggak keluar. Iya sih. Dan semakin lama kita turun kan dipegang tuh, kayaknya makin semakin licin, makin semakin bagus. Iya. Iya. Betul. Jadi lebih tampak natural lagi. Iya. Terus di sini juga ada area dining room, area makan. Ini lampunya nyala apa hiasan? Ini lampu nyala. Oh yes. Lampu nyala. Kita nyalain ya coba ya. Coba Mas. Di sebelah sana. Oke. Jadi warna lampunya tuh campuran Mas ya. Ada yang daylight, ada yang warm white. Bener. Ini kalau lampu ini kalau malam biasanya saya yang warm white nih. Kalau yang daylight ini malah nggak pernah nyala, jarang nyala. Kecuali misalkan agak kalau siang sih ya, kalau siang itu kan terang ya kita nggak usah pakai lampu. Iya. Cuman kalau kita butuh emang apa ya menyinarinya lebih gitu ya, itu kita nyalain putihnya. Syuting semua. gini, Iya. kayak foto, konten. Foto ya konten. Kepentingannya konten kali ya. Jadi sampai kelihatan ya. Bener. Kelihatan lebih enak lagi karena mata kita sama mata kamera kan beda ya. Iya. Sensitivitasnya. Oke. Bersih Mas ini. Ini meja makan ini sebenarnya hitungannya untuk 6 orang Mas. Benar Mas. Kenapa pilih yang besar? Karena saya tuh keluarga besar sebenarnya Mas. Jadi bisa saat makan tuh bisa ngumpul semua di sini. Oke. Ini pilihannya meja makan yang kursinya 6 orang. Gitu Mas. Oke, habis dari dining room kita lihat dapurnya nih. Mas, ini Mas. Nih. Nah ini dapurnya juga jadi satu dengan area dining room ya. Betul. Enak ya. Habis masak oper, Betul. Ini dapur luasannya 3 meter. Ya kan? Saya pilih ini 3 meter karena ergonominya enak ya. Masak gitu kan. Langsung nyuci gitu. Nggak harus. Dulu sebelum ini pakai L-shape juga, cuman kayaknya lebih enakan yang. Terus ini juga lucu nih. Ada rak terbuka dengan latar belakang glass block. Ini ide bagus ya kalau kalian punya rumah yang kira-kira dindingnya nggak akan dibangun di belakangnya, misalnya itu tanah kosong punya kalian sendiri atau bangun bagian-bagian yang tidak akan menjadi bangunan, cocok untuk dikasih glass block ini karena dia selain untuk cantik, tampil cantik seperti ini, dia juga bermanfaat untuk cahaya yang masuk juga. Betul. Ya. Yes. Ini countertopnya pakai granite tile. Ini pakai granite tile. Backsplash-nya juga granite tile. Granite tile. Ini custom nih Mas. Ini custom. Ini custom. Kita pesan ukur jadi seperti ini. Sesuai ini sih. Iya. Pantesan pas sama ininya. Iya. Sama glass block-nya. Ukuran glass block-nya kita ukur. Kalau ini custom juga nggak? Enggak. IKEA.
Nggak sponsor lo ya. Nggak sponsor. Furniturnya nih kebanyakan custom atau beli jadi? Kalau furnitur kita beli jadi, tapi nggak enaknya beli jadi itu sebenarnya kita hunting warnanya yang agak susah. Oke. Ya memadukan warna ya kan. Kita harus bawa foto dulu ya kan. Gitu sama nggak apa enggak gitu. Tapi karena kita konsepnya satu di industrial tadi ya, terus warna monokrom tadi, jadi kita udahlah kalau nggak ada hitam kita pilih abu-abu, kalau nggak ada abu coba putih gitu aja sih. Oke. Lebih banyak sih jadi pilihan. Selain ngukur dulu areanya. Iya betul, selain ukur areanya itu serunya di situ kali ya. Serunya di situ bener-bener. Tuh kalau tipsnya kalau mau beli barang yang udah jadi gitu ke toko apapun, kalian ukur dulu areanya yang ingin kalian tempatkan barang tersebut, ukur panjangnya, tingginya, lebarnya, segala macam dimensinya. Catat nanti di lokasinya ketika kalian nemu barang yang kalian suka, pastiin ukurannya minimal mendekati lah, jangan sampai meleset jauh. Yes. Tapi kalau bisa ya custom aja. Kalau bisa. Kalau bisa dan budgetnya cukup ya. Betul. Oke, kita kemana lagi nih mas? Kita ini area bawah tangga ini gak usah kita omongin kali ya karena belum diapa-apain. Oh iya, kita omongin aja. Kita omongin. Nah ini jadi ini sebenarnya kedepannya mau dijadiin apa mas? Ini paling rak kali ya kalau kedepannya. Tapi untuk sementara bisa jadi tempat parkir sepeda sih. Parkir mobil di carport, parkir motor di carport, parkir sepeda di dalam. Tangga, iya. Tangga. Kirain mau dibikin kabinet mas, lemari. Iya, ini rencananya kan kabinet nih, rak-rak gitu ya. Terus sebelah sini tapi tetap untuk parkir sepeda sih kayaknya. Oh iya, karena lumayan gede nih. Lumayan gede. Iya. Oke, Mas, kita naik ke atas, Mas. Siap. Di sini di area tangga ini kita kasih tanaman, Mas. Iya. Supaya lebih hijau ya. Terus mereka ini dapat sinar mataharinya dari atas. Jadi ya diingat-ingat lagi ya. Ini lahannya 5x12. Kalian bisa lihat rasanya seluas ini. Di atas tangga ini ada void dan ada lampu gantung. Iya. Itu kalau putus, udah tahu belum kan? Oh, bisa. Ternyata kita ganti dari sini, Mas. Ini ada lubang, saudara-saudara. Oh, dan kamar ini ya. Betul. Jadi ceritanya pemilik ngakalin rumah existing untuk membuat skylight. Jadi caranya dia melubangi bagian plafon dan juga mengganti sebagian dari gentengnya menggunakan genteng transparan. Jadinya seperti ini. Pengerjaannya juga cukup rapi dan berfungsi dengan baik yang membuat sinar matahari masuk ke dalam ruangan, khususnya di area tangga ini nih. Jadi rumahnya lebih cerah ya. Ngomong-ngomong semen expose, mahal nggak mas? Semen expose. Pengalaman mas? Semen expose lumayan sih, apalagi dengan merek tertentu itu harganya lumayan. Tapi kalau yang mas pakai ini? Ini di bawah lah, di bawah. Bukan yang mahal itu? Bukan yang mahal itu, ini yang biasa. Tapi kita tinggal cari perpaduan warnanya aja ya. Kan si semennya itu di mix ya. Terus sampai dapetin warnanya yang sama kayak semen yang mahal itu. Akhirnya gimana sih? Ini bagus loh warnanya. Kalau yang mahal tuh lebih ke abuan. Lebih ke abuan. Yang ini kecoklatan. Iya. Saya lihatnya sih. Nggak tahu di kamera kelihatan nggak? Ya. Jadi Mas Benny ini tadi cerita sama saya, dia pakai kontraktor. Kemudian dia dari RAB yang ditawarkan oleh kontraktor, dia modifikasi lagi sesuai dengan keperluan dan budgetnya. Seperti apa Mas? Bisa diceritain? Jadi gini, si kontraktor itu waktu awal saya menghubungi dia kesini lihat lahan, terus kita kasih gambar, ya kan? Kita kasih gambar, terus saya bilang, coba gimana RAB-nya? Akhirnya dia propose ke saya. Dia bilang sekitar sekian ratus juta lah gitu. Akhirnya kita downgrade, down spec tuh. Contohnya misalkan tadinya dengan merek yang A yang agak mahal, kita cari yang B yang agak terjangkau. Akhirnya kita bisa nurunin si budget pembangunan itu sampai sekitar 30% lah dari RAB awal. Contohnya ini, misalkan semennya tadinya pakai semen yang merek tertentu itu yang agak lumayan, kita downgrade menjadi merek yang terjangkau. Gitu. Terus sanitary juga tadi. Iya. Yang penting kita ini sih jujur sama kontraktornya. Oh, kita cuma punya budget sekian gitu. Jadi nggak terlalu
apa namanya, memaksakan ya. Rumah itu seadanya sih Mas ya, apa yang ada gitu ya. Budgetnya jujur gitu ya. Nggak usah harus dipaksakan. Benar-benar lebih ke fungsionalnya, fungsinya ya. Kan kita mau tinggal nyaman di sini. Nah itu tips buat kalian. Nanti kita lihat rumah bagus tapi pusing. Iya benar. Lihat rumahnya bagus tapi tetap pusing. Iya, pusing. Sama Sama pusing. aja pusing juga jadinya. Jadi buat kalian yang lagi ingin membangun atau merenovasi rumah, sesuaikan dengan keadaan dan budget kalian. Nggak perlu memaksakan material A, B, C. Yang penting tuh fungsinya aja kalian dapat dan kompromi soal budgetnya. Budgetnya, betul. Oke. Kita ke sebelah kiri berarti ya. Sebelah kiri ini ada ruang area laundry ya. Oke. Area laundry di sinilah tempat kita cuci laundry. Cuci jemur, Iya benar. Karena kita bangun sesuai kebutuhannya ya. Mataharinya luar biasa, terus kita kasih roster supaya angin tetap masuk ya. Nah, saya mau tanya nih Mas, yang mengeringkan pakaian itu matahari apa angin? Dua-duanya, Mas. Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi kebutuhannya itu matahari dan angin. Benar-benar. Iya. Karena di rumah tuh kalau misalnya kebetulan di rumah belum ada atapnya ya, tempat jemuran saya. Jadi kalau hujan masih panik-panik Lampias. gitu, masih diambil manual. Kita taruh di dalam kamar kan nggak kena matahari tuh, ada kamar nggak dipakai di bawah, kering-kering juga besoknya. Itu berarti dia nggak selalu butuh matahari, tapi kan? butuh angin. Angin juga perlu. Itu Tapi kadang, lama memang. tapi kadang beberapa kan harus kena matahari katanya. Iya, itu kalau masih belum pakai mesin. Ya. Bener. Kalau masih kucek gitu memang basah banget, itu harus kena matahari, nggak kering-kering. Tapi kalau udah pakai mesin cuci itu udah setengah kering kayaknya, tinggal diangin-anginin kering. Oh ya, di area ini, di area laundry ini, saya pakai kusen lama nih. Jadi dulu rumahnya Pintu sebelum lama nih ya? iya bener, ini sebelum dirombak, itu kan ini pintu depan. Daripada kita nggak pakai dan menghemat budget juga, akhirnya kita naikin ke atas. Jadilah pintu area laundry. Pantesan, ini kok lain sendiri nih. Ini belanja di mana nih? Ya, jadi ini adalah kalau tadi di depan ya, kita lihat itu kan udah baru semua desainnya. Nah, desain lamanya dari jendela depannya tuh fasad depannya seperti ini nih. Ini rumah lama Mas ya. Rumah lama. Oke, bongkarnya juga hati-hati karena Hati-hati, pengen gitu. dipasang lagi, pintunya juga ini yang lama. Masih bisa dimanfaatin. Masih bisa dimanfaatkan. Terus di sini juga ada jendela nih. Yes. Jadi nanti bisa kita lihat nih di koridor ini ya, angin itu berhembus dari sini sampai ke depan dan sebaliknya. Jadi di sini masnya berasa adem kan? Iya. Oke. Dari tangga sebelah kiri ini ada koridor Mas. Koridor ke arah living room utama. Iya. Di sini kita bikin ruang untuk belajar anak. Jadi ruang belajar karena lahannya sempit ya Mas. Jadi saya pikir kalau di kamar itu ya untuk istirahat lah ya. Iya. Istirahat. Jadi anak-anak tuh belajar bisa di sini. Oke. Gitu. Jadi kalau di luar Mas di Jepang gitu misalnya, memang tiap ruangan tuh ada fungsinya. Jadi kalau kamar itu memang cuma buat tidur, nggak ada nonton TV di kamar tuh nggak ada. Oh gitu. Kalau di mereka ya. Malah saya baru tahu. Nggak apa-apa, justru ini bagus. Jadi kalau di kamar mereka ya baca buku atau istirahat aja gitu. Iya. Tapi ini idenya menarik karena memanjang ya rumahnya, dibikin mejanya Memanjang. Ini kan karena tadi ya saya kan keluarga besar, jadi anak-anak bisa sekalian lah berdua. Pas kemarin belajar di rumah tuh ya, jadi ini kepake sih. Woi banget sih. Kepake banget iya. Woi banget. Emang udah diniatin ya, Iya, sampai udah dibikin. diniatin. Menarik. Ini total ada berapa kamar Mas? Di sini kita di bawah satu, di atas ada 2 kamar. Di bawah kamar utama, di atas ini ruang kamar untuk anak-anak. Tapi kayaknya plus deh. Plus ya. Plus. Nah kita lihat. Nah, kita lihat. Sini, plusnya di sini nih. Ini ada area living room lantai 2 atau Living ruang room keluarga? lantai 2. Jadi living room lantai 2 ini kita buat. Ini sebenarnya ada ceritanya sih ya. Gimana Mas? Jadi ceritanya? dulu ini lantai ini tuh awalnya dakan pertama dari rumah ini. Makin ke sini kan di jalanan diuruk ya makin tinggi. Tapi kita sayang nih untuk bongkar ini. Akhirnya ya udahlah kita manfaatkan dakan yang agak rendah ini dengan dakan yang baru. Ini bedanya sekitar 70 cm ya. 70 cm. Nah, si idenya nih kemudian muncul. Kita bikin mezanin aja gitu kan. Tapi fungsinya ada lagi karena di atas ini nanti
nextnya bisa dibuat kamar nih. Iya. Gitu. Meja ini ya permanen lagi nih. Permanen. Cor-coran. Cor-coran, betul. Beton bertulang. Wah, asik banget nih buat nongkrong di sini. Ini kita paling favorit nih di sini sih. Iya. Ya kan, jadi kalau malam kita nongkrong di sini ya kan, bercanda sama anak-anak. Siang-siang pun enak loh di sini. Enak, adem. betul. Cahayanya masuk, udaranya masuk, ya kan. Jadi kita bisa seger lah duduk sini sampai malam bahkan. Sampai malam nih udah kelihatan bekas bekas me time-nya bapak-bapak nih. Betul. Di sini cerita ini sambil ngawasi anak-anak. Awas ya kalau nakal nih dari sini. Bapak-bapak. Aduh, enak banget mas. Terus sellingnya jadi tinggi karena ini beda level ya dengan dak yang itu. Ada 4 meter kali ini. Ini ada sekitar 4 meter. Di sini juga kita pakai lampu outbow ya. Dan LED outbow. Oke. Sama ini warm white ya? Warm white. Oke. Ini mempengaruhi si fasad nanti kalau malam. Jadi warm white ini kan 3 nih. Iya. Yang di fasad itu kelihatannya warm white semua. Oh, nanti kalau malam dari depan ada kelihatan cahaya betul. warm white di balik sini. Betul. Nanti kirim fotonya mas. Oh boleh. Lihat ya di sini. Terus ini juga ternyata mas pakai kipas angin Miyako ini juga. Oh iya mas, ini andalan lah di sini ya. Kadang cross ventilation itu kurang juga sih sebenarnya ya. Akhirnya kita juga ada tambahan kipas. Jadi kipas jaring musang dari Miyako ini unik banget teman-teman. Apalagi misalnya kalian butuh sirkulasi udara tambahan di rumah kalian. Karena di rumah ini juga yang sirkulasinya udah bagus, tetap menggunakan kipas jaring musang dari Miyako. Nah, kenapa namanya musang? Itu karena produknya mudah dilepas pasang, seperti ini. Nah, jadi caranya kalian tinggal pakai obeng min dan dilapisin kain, dicongkel bagian atasnya seperti ini, sampingnya juga kiri kanan, dan yang terakhir bagian bawahnya. Udah gitu kalian tinggal lap aja kipasnya dengan kain setengah basah, dilap lembut seperti ini, udah langsung bersih kipasnya. Lalu setelah bersih, kalian tinggal pasang lagi jaringnya. Caranya gampang banget. Tinggal diklik aja seperti ini. Nah, itu ya. Enaknya kipas jaring musang ini, dia mudah dilepas dan dipasang. Jadi memudahkan kalian untuk membersihkan kipas anginnya nih. Saya juga pakai nih kipas angin jaring musang dari Miyako. Yang jaringnya mudah dilepas pasang, sehingga mudah untuk dibersihkan. Jaringnya juga anti karat dan garansi 3 tahun untuk motor kipas dan jaring kipas musangnya. Kalau udah bersih, hembusan anginnya kan jadi maksimal dan bisa menyejukkan ruangan kalian. Tips untuk bangun rumah ini juga saya bangun rumahnya kan nggak langsung selesai begini ya, itu kan bertahap, setahun kemudian selesaiin apa. Jadi tips saya sih menurut saya ya itu buat rencana anggaran dulu nih. Rencana anggaran itu kita bisa tanya saudara yang sudah pernah bangun ya kan, bisa tanya teman, atau sekarang bisa browsing IG ya kan, di DM aja tuh yang udah bangun rumah bagus itu, coba ya kan. Mereka biasanya sharing tuh. Mas nanti kalau di DM ada yang Mas jawabnya nih. Oh silakan di sini ya. Lu nanti di Bumina satunya dia. Ya benar. Terus yang kedua tuh buat denah gambar. Itu penting banget tuh, denah gambar. Jadi kan kita bikin rumah bertahap. Kita denah gambar bisa gambar sendiri, bisa lewat jasa arsitek ya kan, bisa lewat jasa apa desainer atau lihat-lihat gambar lah gitu dari yang sudah ada. Itu nanti desain gambar itu penting karena kan bertahap ya, nggak langsung selesai ya. Beda kalau rumahnya langsung selesai. Ini kan bertahap, kadang 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian. Kalau misalnya konsepnya seperti gambar itu ya kita tinggal ikutin aja, nggak berubah nanti. Gitu. Terus yang ketiga tuh cari kontraktor kali yang amanah kali ya, itu paling penting sih sekarang ya. Saat kita bilang ini dananya sudah menipis nih, dia bisa stop gitu, oke gitu, bisa kerjasama gitu. Kalau menurut pengalaman Mas sendiri, kontraktor yang amanah tuh yang kayak gimana? Kalau dari pengalaman Mas? Kontraktor yang amanah itu yang pertama menurut saya ya, itu yang
track recordnya itu baik. Baik itu artinya dia sudah membangun di beberapa tempat itu hasilnya bagus, terus hasilnya bagus, terus selesai ya kan, sampai dari awal sampai akhir dia memperhatikan semuanya, terus bisa diajak sharing. Itu menurut saya udah aman sih. Dari pertama kita ketemu itu pasti udah kelihatan, oh ini klik apa gitu. enggak ya? Klik apa enggak sama kita. Yang penting gitu sih. Oh iya Mas, membangun rumah itu juga harus bijak ya. Bijak tuh bijak dalam mencari dana. Seperti yang saya bilang tadi. Artinya rumah ini kan untuk kita tinggali selamanya nih. Nanti anak-anak asal mereka sudah menikah, sudah berpisah di rumah ini, mereka kangen ya. Jangan sampai tuh, wah kepikiran nih ntar jadi punya beban utang segala macam lah gitu. Oh, oke. Jadi Iya. Jangan maksain, bener. Karena ini untuk ditempati ya, bukan untuk dipikir. Poin yang bagus dari Mas Benny, luar biasa. Sekarang kita mau main quiz. Yuk kita lihat. Oke, kalau tadi kita sudah jalan-jalan di rumah Bumina Satria Bia bareng Mas Benny, sekarang kita hadirkan juga Mbak Yeyen, ibu negara di rumah ini. Aturannya cuma satu, jawabnya harus barengan atau cepet-cepetan. Waduh. Okay. Listrik di rumah ini berapa watt? 220. Berapa lama durasi pembangunan rumah? Totalnya ya, iya. 1, 2. 6 bulan. Karena kita kan 2 tahap ya, saya ingetnya. Ulang lagi. Ulang lagi. Iya, 6 bulan. Ulang lagi enggak? Enggak. Enggak usah. Desain seperti ini, idenya siapa? 1, 2, 3. Kita berdua sih. Enggak sih, lebih Tapi ke kan lagi tujuan. Iya. Tapi ada inilah Mas, kita harus sharing-sharing juga sama istri kan. Kebutuhannya apa ya kan, pengennya apa. Pernah berantem nggak ketika bangun rumah ini? Sering ya. Jadi sering. Kenapa sering coba? kita maunya apa, saya maunya apa, dia maunya apa gitu. Iya, jadi waktu selama pembangunan rumah ini nih, material yang kita pakai itu kan kadang macam-macam ya. Iya. Saat kita masuk ke toko material itu, aduh kita mau pakai yang mana ya, keramik yang mana ya. Padahal udah ada di konsep, tapi nggak diambil hati ya. Nggak baper ya? Nggak baper kan? Gua udah jadi keren kayak gini. Oke, itu dia tadi home tour kita di rumah Bumina Satria Bia. Kalau kalian ingin tahu lebih detail tentang rumah ini, kalian bisa follow IG-nya nih di bawah Bumina Satria Bia. Atau kalian mau tanya-tanya, bisa langsung DM aja. Tadi katanya mau dijawab oleh yang DM. Oh boleh. Oke, segitu dulu. Rizky Abadi pamit undur diri. Saya Benny. Mas Benny. Saya Mbak Yen. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Iya. Ciao.